Di video kali ini, gue mau bahas satu topik yang sering banget diremehin sama orang. Sering banget dianggap sepele, dianggap cuma urusan administrasi, dianggap cuma kerjaan anak magang. Tapi dengerin gue baik-baik, ya. Ini adalah skill fundamental yang membedakan antara profesional sejati yang bayarannya mahal sama amatiran yang hidupnya gitu-gitu aja. Gue bakal bahas tentang pentingnya dokumentasi. Nah, mungkin lu sekarang lagi mikir, elah dokumentasi doang, tinggal tuliskan beres. Tunggu dulu, kalau sesimpel itu, kenapa masih banyak bisnis yang bangkrut karena datanya berantakan? Kenapa masih banyak freelance yang berantem sama kliennya cuma gara-gara salah paham? Dan kenapa masih banyak dari lu yang ngerasa sibuk tiap hari, tapi pas dilihat ke belakang, lu bingung sebenarnya lu udah ngasilin apa aja? Jawabannya cuma satu, yaitu lu lemah di dokumentasi. Coba lu bayangin, otak lu itu kayak RAM komputer, kapasitasnya terbatas. Lu nggak bisa nyimpan semua informasi, semua ide, semua detail meeting, semua janji klien cuma di kepala lu doang. Itu mustahil. Kalau lu masih ngandelin ingatan lu yang terbatas itu, lu sebenarnya lagi ngerancanain kegagalan lu sendiri tanpa lu sadari. Di video ini gue gak bakal ngajarin lu cara nulis yang bagus kayak noveles. Enggak, gue bakal ngasih tahu lu mindset, strategi, dan contoh-contoh nyata kenapa dokumentasi itu adalah aset paling mahal yang bisa lu bangun mulai hari ini. Kita masuk ke poin pertama ya. Kenapa sih kita butuh dokumentasi? Gini, lu harus sadar satu fakta biologis. Manusia itu tempatnya lupa. Itu wajar, itu manusiawi. Lu meeting hari ini dapat ide berlian, lu ngerasa wah gila ini ide bagus banget. Gue pasti ingat. 2 hari kemudian hilang, lenyap. Lu cuma ingat rasa excitednya doang, tapi detailnya bubar. Sayang banget kan? Nah, dokumentasi itu fungsinya adalah sebagai external brain atau otak kedua lu. Coba lu perhatiin orang-orang sukses, CEO perusahaan gede, atau content creator yang produktif banget. Mereka itu nggak pernah kosong tangan, selalu ada catatan, entah itu di HP, di iPad, atau di buku saku. Kenapa? Karena mereka tahu ide itu mahal. Kalau nggak ditangkap saat itu juga, dia bakalan hilang. Jadi dokumentasi itu bukan cuma soal nulis notulin rapat ya. Itu sempit banget pemikirannya. Dokumentasi itu cara lu mengawetkan value. Lu bayangin gini deh, lu lagi ngerjain project, lu nemu masalah, terus lu berhasil nemu solusinya setelah ngulik 5 jam. Kalau lu nggak dokumentasiin cara lu nyelesain masalah itu, 6 bulan lagi masalah yang sama muncul. Lu bakal ngabisin waktu 5 jam lagi buat nyari solusi yang sama. Itu namanya buang-buang waktu. Itu namanya nggak efisien. Tapi kalau lu catat, masalah A, solusinya B, langkahnya 1, 2, 3. Pas masalahnya itu muncul lagi, lu cuma butuh 5 menit buat baca catatan lu dan semuanya kelar. Sisa waktu 4 jam 55 menitnya bisa lu pakai buat ngerjain hal yang lebih produktif. Atau lu pakai istirahat. Enak kan? Itu kekuatan dokumentasi yang sering orang lupa. Sekarang biar lu makin paham, gue bakal kasih contoh yang lumayan banyak. Gue mau lu relate sama kondisi-kondisi ini. Pertama, buat lu yang kerja sama klien atau freelance. Pernah gak lu ada di posisi gini? Lu udah deal sama klien, udah meeting panjang lebar, terus pas kerjaan udah jadi, klien lu malah bilang, loh kok gini? Kan kemarin saya mintanya warna merah, bukan warna biru. Padahal lu yakin banget dia mintanya warna biru. Tapi karena lu gak punya bukti tertulis, lu gak punya meeting notes yang disepakati bareng. Akhirnya apa? Lu ngalah, lu revisi gratisan. Waktu lu kebuang, tenaga lu habis dan lu mati hati. Coba kalau lu punya dokumentasi, habis meeting lu kirim email. Halo Pak, rangkuman meeting tadi poin A, poin B warna biru ya. Mohon konfirmasinya. Pas dia protes, lu tinggal forward email itu. Maaf Pak, sesuai kesepakatan tanggal sekian, requestnya warna biru ya. Selesai. Lu terlihat profesional, lu punya integritas, dan lu nggak bisa diinjak-injak. Itu namanya hid value. Kedua, buat lu yang punya tim atau bisnis. Penyakit UMKM atau bisnis pemula itu biasanya one man show. Semua ada di kepala si bos. SOP-nya nggak ada. Akibatnya apa? Tiap ada karyawan baru, lu harus ngejarin dari nol lagi. Mulut lu berbusa, ngulang hal yang sama. Capek kan? Coba lu dokumentasiin cara kerjanya. Bikin video tutorial, bikin dokumentasi PDF, bikin checklist. Misal ada anak baru masuk, nih kamu pelajari dokumen ini dulu. Kalau nggak ngerti baru tanya. Sesimpel itu. Bisnis lu bisa jalan sendiri tanpa lu harus nungguin tiap detik. Itu namanya sistem. Dan sistem itu nggak bakal jalan tanpa dokumentasi. Ketiga, buat lu yang programmer atau kerja teknis. Ini klasik banget nih. Lu nulis codingan hari ini, lu nggak kasih komentar, lu nggak bikin dokumentasi teknisnya. 3 bulan lagi lu buka file itu, gue jamin, lu bakal nanya ke diri sendiri. Ini siapa sih yang nulis kode serumit ini?
Lu bahkan gak ngenalin logika lu sendiri. Akhirnya lu harus decoding ulang kerjaan lu sendiri. Konyol kan? Jadi mau di bidang apapun lu kerja, dokumentasi itu adalah jaring pengaman lu. Itu adalah bukti kalau lu kerja bener. Nah, terus lu nanya, "Bang, gue kan bukan pebisnis, gue cuma mahasiswa atau karyawan biasa, emang perlu juga?" Jawabannya sangat perlu. Kita ambil contoh paling sensitif, yaitu duit. Berapa banyak dari lu yang tiap tanggal 25 gajian, terus tanggal 10 udah bingung duitnya kemana? Perasaan gue gak beli yang mahal-mahal deh. Nah, kata perasaan itu yang paling bahaya. Kalau lu gak mendokumentasikan pengeluaran lu gak punya data. Lu gak tahu kalau ternyata jajan kopi 20.000 tiap hari itu, kalau sebulan jadi 600.000. Lu gak sadar kalau biaya langganan aplikasi yang gak lu pakai itu nyedot saldo lu. Dengan mencatat, lu jadi punya kendali. Lu jadi CEO atas keuangan lu sendiri. Terus contoh lain nih, belajar atau self-improvement. Lu nonton video edukasi kayak gini. Lu baca buku bestseller, lu ikut seminar motivasi. Tapi lu cuma dengerin doang, nggak nyatat. Gue tanya, berapa persen ilmu yang nyangkut? Dikit banget kan? Ilmu itu menguap. Tapi kalau lu punya jurnal, lu tulis insight hari ini. Dokumentasi itu penting karena alasan A, B, C. Itu ilmunya bakal nempel di otak bawah sadar lu. Gue pribadi, ya, gue punya catatan khusus buat ide konten, bahkan buat evaluasi diri gue sendiri. Gue selalu tulis apa yang udah gue capai, apa yang gagal, dan kenapa itu gagal. Itu dokumentasi perjalanan hidup gue. Jadi kalau gue lagi down, gue bisa buka lagi catatan tahun lalu. Itu mood booster yang paling ampuh, karena datanya real, bukan cuma motivasi kosong. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara mulainya? Jangan bikin ribet, lu gak perlu beli iPad Pro mahal-mahal. Lu nggak perlu langganan aplikasi berbayar kalau emang nggak ada budget. Pakai apa yang ada. Ada HP, pakai notis bawaan. Suka nulis tangan, beli buku tulis biasa. Suka ngomong, rekam suara lu sendiri. Yang penting itu bukan alatnya, tapi kebiasaannya, konsistennya. Mulai dari hal kecil. Selesai nonton video ini, coba lu tulis 3 poin penting yang lu dapat di kolom komentar. Itu langkah awal lu mendokumentasikan ilmu yang lu dapat. Gue mau tegasin sekali lagi sebagai penutup. Di era informasi yang makin gila ini, orang yang bakal menang bukan orang yang paling pinter ngapal, bukan orang yang paling kerja kerasnya doang, tapi orang yang paling rapi, paling terstruktur, dan paling bisa mengelola informasi. Jadilah profesional yang high value. Jangan jadi orang yang katanya-katanya doang, tapi jadilah orang yang berdasarkan data dan catatan. Dokumentasi itu membosankan, mungkin. Tapi kemiskinan dan kegagalan karena gak terorganisir itu jauh lebih menyakitkan daripada rasa bosan nulis catatan. Tinggal lu pilih mana, lu yang nentuin. Sampai jumpa di video selanjutnya.